Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan ceramah kepada umat manusia sedunia. Tetapi terutama ceramahnya yang akan saya sampaikan terhadap umat manusianya se-Indonesia. Sebenarnya ceramah saya ini bukanlah khusus untuk agama Islam, tetapi seluruh agama-agama di dunia. Karena ini penyampaiannya diutamakan terhadap umat Islam. Penyampaiannya hanyalah bertahap. Dan begitu juga terhadap para ulama-ulama sedunia. Ini saya sampaikan paling terutama para ulama-ulama se-Indonesia. Saya menyampaikan fakta, bukti, dan saksi. Jadi cukup 3. Seandainya ada para ulama dan para ustadz masih sanggup menyoal seperti ini, berarti ini dia bukanlah yang sesungguhnya keturunan dari manusia, tetapi dia bergambarkan si iblis yang nyata. Ini Al-Quran. Kitab yang benar, benar firmannya dan benar pula janjinya. Tidak ada keraguan terhadap firman Allah. Tidak akan lebih tinggi derajat para ulama-ulama daripada Allah. Dan begitu juga daripada Nabi Muhammad. Dan begitu juga Nabi Muhammad meninggalkan kitab suci Al-Quran kepada umatnya ini sebagai pedoman. Ini membuktikan. Jadi kamu para ulama-ulama tidak bisa lagi menghindar kecuali bibir besi. Yang dikatakan bibir besi mengetahui kebenaran. Mata hatinya mengetahui kebenaran. Tetapi mulutnya dan johirnya badannya ingkar terhadap kebenaran. Ini Al-Quran mengatakan Rasul Muhammad menitipkan kepada umatnya suatu kitab Al-Quran. Karena Nabi Muhammad tidak akan selamanya hidup di dunia. Jadi tolong umatku pedomi Al-Quran. Baca dan pahami kemana arah tujuan bacaannya. Al-Quran mengatakan di surah Al-An'am ayat 159. Ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tetapi ulama tidak akan mau mengikuti jalan yang benar. Karena Al-Quran akan mengulangi seperti di zaman para nabi-nabi. Di tahun 2016 yang sudah lepas, Allah menyampaikan kepada saya perintah kebenaran di muka bumi ini termasuk di Indonesia adalah penguasa negeri dan ulama. Ini disampaikan oleh Allah kepada saya. Saya pun heran. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Tetapi di situ disebutkan perintah kebenaran ulama. Saya selalu berpikir selama 2 tahun. Bagaimana ulama sebagai perintah kebenaran? Ini dalam hati saya selama 2 tahun. Saya tidak mampu untuk memahami mengapa diikutsertakan ulama sebagai perintah kebenaran. Saya meminta kepada Allah. Allah memberikan petunjuknya 2 tahun kemudian. Bahwa ulama memang benar-benar perintah dari kebenaran. Jadi kamu sekalian tidak akan bisa untuk berbuat di jalan yang benar. Jadi di dalam isinya Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 7, kamu sudah disestempel oleh surah Al-Baqarah ayat 7. Jadi kamu tidak akan bisa berbuat di jalan yang benar. Karena Al-Quran akan mengulangi seperti di zaman para nabi-nabi. Paling terkemuka akan menjadi ingkar. Orang yang kaya, sangat sombong. Ini sudah ciri khasnya di mana-mana. Dan para pejabat, sangat angkuh. Itu mulai dari zaman para nabi-nabi sampai sekarang. Ini tidak bisa dihindari. Karena kalau orang kaya selalu menganggap pendapatnya yang benar. Itu tidak bisa lagi dikutak-atik. Dan begitu juga para pejabat selalu angkuh. Sehingga Rasul Muhammad mendapat sahabat sewaktu menyebarkan syiar Islam, paling banyak pengikutnya adalah kaum orang miskin. Orang kaya itu penantang Rasul Muhammad. Ada satu-satu. Tapi kebanyakan. Kita mengambil kebanyakan. Jadi Al-Quran mengatakan di surah Al-An'am ayat 159. Ini sejelas-jelasnya. Bunyinya, saya ulangi. Agar umat Islam sedunia, umumnya terutama umat Islamnya di Indonesia. Jadi para umat-umat Islamnya di seluruh Indonesia, karena sudah ribuan tahun, sudah susah untuk memberikan pengarahan. Sekalipun Al-Quran disampaikan kepada kamu sekalian, susah. Karena sudah mendarah daging ajaran para ulama-ulama. Sudah ribuan tahun menancap di tulang, di daging, di darah. Sehingga sulit. Tak ubahnya seperti di zaman para nabi-nabi. Sulit untuk merubahnya. Lebih baik ingkar daripada di jalan yang benar. Lebih baik mempertahankan jabatan daripada mempertahankan diri. Padahal jabatan itu akan berakhir dari dunia ini. Tetapi kalau amalan itu tidak akan berakhir dari dunia sampai akhirat. Jadi para pejabat termasuk para ulama sudah lebih cinta kepada ulamanya. Sudah lebih sayang kepada jabatan daripada dirinya sendiri. Ini Al-Quran mengatakan di surah Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu si'alasta minhum fi say'in innama amruhum ilallahi summa yunabihum bima kanu yaf'alun. Lihat. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama Islam. Siapa orang-orangnya yang memecah belah agama Islam pertama? Yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Mereka membuat beberapa golongan dan mereka membuat bermacam-macam paham. Sudah jelaskan? Dan mereka menjadi bermacam-macam golongan. Ada golongan Imam Syafi'i, paham-pahamnya lain. Ada golongan Imam Hambal, paham-pahamnya lain. Dan ada golongan Imam Maliki, paham-pahamnya lain. Dan ada golongan Imam Hanafi, paham-pahamnya lain. Jadi di 4 golongan ini sudah bermacam-macam golongan. Sedikit pun perbuatan mereka, sedikit pun tidak tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap mereka. Di sini menunjukkan. Ini Al-Quran. Sesungguhnya urusan mereka kelak sesudah kematiannya nanti atas perbuatannya di dunia ini.
menyakiti perasaan Nabi Muhammad pada masanya, mengkutak-katik isinya Al-Quran. Inilah dajjal pertama para imam-imam ini. Sehingga semua perbuatan-perbuatan mereka akan mereka pertanggungjawabkan sesudah kematiannya. Inilah para imam-imam. Dan kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Yang mereka perbuat di dunia ini. Menyakiti perasaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak tahu tulis baca. Mereka sudah mengetahui tulis baca. Ini para imam-imam dulu belum disebut ulama. Masih imam. Tapi imam inilah para ulama-ulama. Kita lihat sekarang para imam-imam melanjutkan tradisi-tradisi para imam-imam. Dan begitu juga kemudian. Sesudah wafatnya Rasul Muhammad muncul Imam Bukhari. Kelahiran di daerah Bukhara, Rusia Selatan. Di sana sarangnya komunis. Jadi orang komunis ini bagaimana caranya untuk menghancurkan umat Islam? Dia mempelajari ajaran Islam. Imam Bukhari. Bahkan dia lebih tahu daripada ulama-ulama orang Arab. Sehingga banyak para ulama yang tertegun oleh ajaran-ajaran Islamnya. Sehingga Imam Bukhari menjadi harum. Bukhari itu Bukhara karena dia dari daerah Bukhara. Jadi ajaran-ajaran komunisnya yang dianjurkan diterapkan oleh Imam Bukhari secara perlahan menyusupi ke dalam Islam. Banyak ajaran-ajaran komunisnya yang disampaikan oleh para ulama-ulama kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Jadi Imam Bukhari inilah misionerisnya komunis. Inilah ajaran-ajaran komunis inilah sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama-ulama ini. Al-Quran membuktikan. Jadi dari mana kamu bisa menghindar? Kalau Allah sudah menghendaki, yang tidak mungkin, ternyata mungkin. Tidak mungkin para ulama-ulama menjadi terlihat kebobrokannya. Tidak mungkin. Tetapi karena Allah telah mengkuasakan kepada seorang hambanya. Sehingga saya mengatakan kamu bukanlah beragama Islam. Allah telah mengkafirkan kamu. Dari mana dasarnya kamu beragama Islam? Al-Quran lebih tinggi derajat Al-Quran daripada para ulama-ulama sedunia. Allah mendatangkan firman, Rasul Muhammad mendatangkan sabda, Al-Quran mendatangkan petunjuk dari Allah. Ini pembuktiannya bahwa kamu para ulama-ulama sedunia, terutama se-Indonesia, bukanlah ada agama kalian. Agama kalian adalah komunis. Ali Pak Siddiq bertanggung jawab demi Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada saya. Tolong kamu keberatan. Jangan didiamkan ini. Mengapa kamu diamkan? Karena kamu telah mengetahui kebenaran. Kamu ingkar terhadap kebenaran. Ulama dan penguasa negeri Jokowi perintang kebenaran. Mengetahui kebenaran. Tetapi ingkar terhadap kebenaran. Ini pembuktiannya. Sudah sedahsyat ini perkataan saya kepada kamu sekalian. Masih didiamkan. Kalau bukan karena saya, orang-orang lain sedikit saja pun berucap di negeri ini. Sudah dipenjarakan Jokowi. Mengapa dipenjarakan? Karena mereka yang menghujat Jokowi tidak ada dikkingnya dari Allah. Sekalipun dia menyampaikan kebenaran. Sedikit saja. Ada yang membuat sumbangan untuk mengejek Jokowi, berisi kartonnya kosong, udah ditangkap Jokowi. Tetapi mengapa sedahsyat ini saya tidak ditangkap Jokowi? Karena dia mengetahui kebenaran. Inilah pembuktiannya kebenaran. Inilah pembuktiannya kebenaran. Jadi di sini saya menyampaikan kepada umat-umat Islamnya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sudah jelaskan penyampaian saya di dalam Al-Quran bahwa para ulama-ulama misionerisnya komunis. Jadi tolong para umat-umatnya Nabi Muhammad di seluruh penjuru bumi ini, bukan di Indonesia ini saja. Sampai ke jajaran jazirah tanah Arab, Malaysia, Brunei, Darussalam. Para ulama-ulamanya semua adalah misionerisnya komunis yang tidak beragama. Kristen tidak, Katolik tidak, Protestan tidak, Konghucu tidak. Agama Islam tidak diakui oleh Rasul Muhammad Al-Quran. Jadi dari mana kalian beragama? Jadi para ulama-ulama dan para ustadz-ustadz se-Indonesia sudah lebih parah kekafirannya. Bukan kafir. Sudah melanggar isinya kitab suci Al-Quran, ditambah lagi melanggar di ucapan syahadat. Selalu kamu menuhankan kepada Allah. Allah itu bukan Tuhan. Allah bukan hantu. Inilah ajaran-ajaran kamu kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Pada saat ini Allah mengungkapkan semua kebobrokan kamu. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh para ulama-ulama di zaman sekarang ini. Terutama di Indonesia. Allah mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Jadi Allah memberitahukannya kepada saya sehingga saya berapi-api memberikan ceramah kepada umat-umat Islamnya agar mereka mengetahui kebobrokan kalian. Kalian secara tidak langsung, secara pelan-pelan untuk membawa umatnya Nabi Muhammad ke lembah komunis. Ini Al-Quran. Jadi jangan kamu buat kitab-kitab suci Al-Quran ini ada kitab kuning. Lambat laun kitab Al-Quran ini akan tertinggal. Tidak spontan kamu buat meninggalkan isi Al-Quran. Lambat laun kamu membuat ada kitab kuning, ada yang kitab ini. Sehingga Al-Quran sudah diabaikan. Ini teori kamu untuk memusnahkan umat Islamnya di seluruh penjuru bumi. Jangan harap selagi dunia masih ada, kebenaran Islam artinya benar. Agama artinya pegangan. Berarti pegangan yang benar. Tidak akan musnah dari muka bumi ini. Sekuat apapun PKI di Indonesia, komunisnya, mendirikan negara komunisnya di Indonesia, Allah tidak akan memberikan. Rencana-rencana kamu tidak akan diberi oleh Allah. Kebenaran tetap tegak di bumi ini. Walaupun umat Islam sedikit di bumi ini. Namun kebenaran tidak akan musnah dari muka bumi ini. Penduduk dunia hampir mencapai 9 miliar di dunia. Yang beragama Islam hanyalah 500 juta. Paling banyak. Kalau menurut data Amerika ya lebih dari 1 miliar ke atas. Kalau di KTP ya bisa dibuat-buat. Agama Islam bisa. Namun kalau di dalam hatinya yang sebenarnya beragama Islam paling banyak 500 juta orang di dunia. Bahkan di tanah Arab banyak yang tidak beragama Islam. Jangan kita heran walaupun mereka berbangsa Arab lebih cinta kepada maksiat daripada jalan yang benar. Sekalipun mereka orang Arab. Jadi orang Arab ini kalau mati mereka nanti selalu menjadi hantu. Ini orang Arab. Walaupun mereka keturunan dari Nabi Adam. Kalau mereka melanggar perintah dari Allah selama hidup di dunia mereka mati akan jadi jin.
Ini orang Arab. Walaupun mereka orang Arab, mereka mati akan menjadi jin. Nanti akan saya sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran asal-usul manusia. Bukan bangsa Indonesia ini saja yang mati jadi hantu. Orang Arab sendiri apabila tidak mampu melaksanakan perintah dari Allah, mereka mati akan menjadi jadian-jadian. Jadian-jadian inilah yang disebut hantu. Terakhirnya mereka jadi jin. Banyak penunggu-penunggunya. Ini orang Arab. Jadi bangsa Indonesia 100% bukanlah keturunan dari Nabi Adam. Keturunan dari bangsa jin yang ditempatkan oleh Allah. Jin pertama di Mongol. Yaitu di Mongolia Ulaanbaatar. Sehingga kita disebut Asia bagian timur, yaitu Asia Timur Raya. Keturunan dari bangsa jin yang bersamarkan jadi manusia. Sehingga kita disebut ras Mongoloid. Mengapa demikian? Keturunan dari Adam apabila ingkar kepada Allah disebut kafir. Keturunan dari bangsa jin, yaitu kita di Indonesia, Malaysia, beberapa negara-negara Asia bagian timur. Apabila ingkar terhadap Allah disebut si iblis. Ya, si iblis yang nyata seperti Jokowi, si iblis yang nyata. Para ulama-ulama si iblis yang nyata. Dan Gus Dur, si iblis yang nyata. Ma'ruf Amin, si iblis yang nyata. Ahok, habis iblis yang nyata. Malah karena keturunan dari bangsa jin. Apabila jin ingkar terhadap Allah disebut si iblis. Ya, ini penjelasan saya. Memang ceramah saya ini tidak bisa lama. Cukup setengah jam. Jadi tidak bisa panjang-panjang. Untuk penjelasannya, di kitab suci Al-Quran ini semua keturunan dari bangsa jin. Dan semua keturunan dari Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunan bangsa jin sama. Tidak ada bedanya. Jin dan manusia sama. Cuma berbeda perkataan. Hanya itu. Jin itu manusia. Untuk itu, di sini saya menyampaikan kepada umat Islamnya, jangan diikuti para ulama-ulama. Lihat tingkah laku mereka. Seperti yang saya jelaskan di ceramah kemarin, ucap Ma'ruf Amin, ini ada tujuan ucapannya. Dan sesudah lengsernya Presiden Soeharto dari Orde Baru, memang kalau Soeharto, kata para mahasiswa, dan begitu juga Amin Rais, pahlawan kesiangan, Soeharto diperpanjangkan namanya sudah harus taubat. Ucap saja kamu yang bisa, merenungi tidak bisa. Kalau dibandingkan jasa Soeharto dengan KKN-nya, belum sebanding. Masalah korupsi Soeharto belum sebanding. Jangankan presiden korupsi, sekecil-kecilnya kepala desa sudah parah korupsinya. Ini kepala desa belum ada jasanya kalau dibandingkan Soeharto. Jadi setiap yang menghujat Soeharto seperti kacang lupa pada kulitnya. Saya rasa tanpa Soeharto, Anda semua sudah jadi komunis, pengikut dari negara Cina. Semudah itu kamu menghilangkan jasa orang. Jadi di sini saya menyampaikan kepada kita semua di seluruh Indonesia, berantas PKI. Jangan biarkan PKI bergerak komunisnya di negeri ini. Ingat peristiwa di tahun 48 yang digondol oleh musuh Mr. Amir Syarifuddin sebagai Sentral Komite Komunis Madiun. 17 tahun kemudian mereka menyusun kekuatan kembali, tidak ada henti-hentinya. Di suatu saat mereka akan mengadakan pergerakan, yaitu di tahun 65 seperti yang saya jelaskan di ceramah yang kemarin. PKI ingin mengkomuniskan negeri ini. Sentral komitenya yaitu Dipa Nusantara ID. Inilah CC-nya, dibantu oleh Soekarno. Setiap yang menghujat PKI pada masa itu, para partai-partai saingan keras PKI pada masa itu seperti Masumi dan partai-partai besar lainnya, apabila Masumi memberikan saingan kepada PKI, Soekarno langsung di setiap partai menyaingi PKI, Soekarno membekukan semua partai agar PKI tidak ada pesaingnya di negeri ini. Ini di tahun 65. PKI meletus kembali. PKI membantai para sesepuh-sesepuhnya TNI di negeri ini. Ini Jenderal Ahmad Yani, Letjen Ahmad Yani dari Pangkat Panglima Angkatan Darat beserta stafnya semua. Ini sesepuh TNI. Ini sesepuh TNI dibantai oleh PKI. Siapa yang membantai? Pengawal khusus Presiden Soekarno dari istana, yaitu Resimen Cakrabirawa yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Untung dari TNI membelot jadi komunis di negeri ini. Mengapa? Karena mereka ingin mendirikan negeri ini menjadi negara komunis. Tetapi Allah tidak memberikannya. Para komunis di negeri ini menyusup Presiden Soekarno, sehingga mati-matian membela PKI. Komunis menyusup ke Angkatan Udara Omar Dhani dan Komodor Udara Andoko yang bermarkas besar di Halim Perdana Kusuma. Pertahanan PKI terakhir di Halim Perdana Kusuma dapat digempur oleh Kolonel Sarwedi Wibowo yang diperintahkan oleh Kostrat Mayor Jenderal Soeharto, dibantu oleh Panglima Daerah Militer Mayor Jenderal Umar Wiradi Kusuma. Atas bantuan dari Allah, mereka dapat dipadamkan. Omar Dhani, Laksamana Muda Omar Dhani Angkatan Udara dan Komodor Udara Andoko di Mahkamah Militerkan, yaitu Mahkamah Militer luar biasa. Sehingga Soeharto naik daun. Pantas dia jadi presiden penyelamat negara. Jadi di sini saya menyampaikan kepada aparat TNI di seluruh penjuru negeri ini. Wahai aparat TNI, mulai dari pangapnya sampai ke kopralnya, di sini saya menyampaikan kepada kamu sekalian, jadikanlah peristiwa di tahun 65 PKI meletus membantai sesepuh-sesepuh TNI. Jangan sampai terulang kembali PKI-nya di negeri ini untuk yang ketiga kalinya. Sabta sumpah prajurit, patuh kepada pimpinan. Ini prajurit peraturan dari TNI, patuh kepada pimpinan. Tetapi selagi pimpinannya berpihak di jalan yang benar. Kalau pemimpinnya sudah tidak di jalan yang benar, jangan dipatuhi. Silahkan berantas sekalipun pimpinan. Jangan sampai terulang kembali seperti yang di tahun 65. TNI di negeri ini adalah benteng pertahanan negara. Musuh dari dalam dan dari luar, musuh yang tidak benar. Seperti musuh dari dalam, ya PKI. Ini mau menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis, ini musuh yang tidak benar. Tidak ada musuh yang benar. Selalu musuh yang tidak benar. Jadi di sini saya menyampaikan kepada aparat TNI, keseluruhan di seluruh negeri ini.
Jangan mau terpengaruh oleh bujukan-bujukan ataupun rayuan komunis. Jangan sampai terulang di tahun 65. Sesepuh-sesepuh kamu dibantai begitu sadis oleh Partai Komunis Indonesia. Ini saya menyampaikan kepada aparat TNI. Pertahankan negeri ini. Jangan sampai direbut oleh komunis. Seperti di Pulau Jawa, rakyat-rakyatnya sebagian telah turun ke jalan menuntut PKI di Ganyang, dibubarkan. Mereka menuntut kepada Jokowi, PKI dibubarkan. Dan Ganyang PKI. Di sini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pulau Jawa, jadikan peristiwa di tahun 65 sebagai cambuk. Jangan sampai terulang kembali. PKI adalah 100% musuh yang nyata. Ciptakan komando. Jangan sampai mereka bergerak. Karena PKI di Indonesia sudah kuat. Karena belum waktunya mereka bergerak. Semenjak PKI dihidupkan oleh Gus Dur, sudah hampir 20 tahun PKI terpupuk subur di negeri ini. 20 tahun. Berarti PKI komunisnya sudah banyak bercokol di badan rakyat, yaitu di DPR RI. Sudah banyak. Sehingga ceramah saya tidak diperdulikan. Sudah banyak. Jadi para DPR RI yang duduk di pusat, tamu sekalian, sudah seperti air dengan minyak. Ada yang komunis, ada yang tidak komunis. Tetapi saya rasa yang duduk di badan rakyat, yaitu di DPR RI, sudah lebih banyak komunis. Jadi tradisi komunis di negeri ini seperti itu. Pertama menyusup ke badan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang mereka susup pertama. Apabila PKI meletus untuk yang ketiga kalinya ini, umat Islam akan menjadi tinggal nama sejarah. Akan menjadi tinggal nama sejarah saja di negeri ini. Sehingga Allah mendatangkan kebenaran kepada saya untuk menyampaikan kepada kamu. Dan jangan sampai terulang kembali. TNI sebagai pagar negara, pertahankan negeri ini. Jangan sampai direbut oleh partai komunis di Indonesia. Sekalipun pemimpinmu berantas semua demi menegakkan kebenaran. Saya tidak akan tinggal diam. Saya selalu akan menghujat komunisnya di negeri ini. Apabila komunisnya tetap bersikeras di negeri ini, kita akan membuat negara masing-masing. Kita tidak mau jadi komunis. Seperti ini penyampaian saya kepada kamu sekalian. Apabila komunis berkelanjutan, karena komunis ini sudah semakin banyak Cina didatangkan ke Indonesia. Ini komunis. Cina-Cina yang didatangkan ke Indonesia ini menyusup sebagai komunis. Sudah banyak. Semua rakyat, kecuali para ulama dan pesantren, sudah mengetahui sepak terjangnya komunis di negeri ini. Saya tetap akan menggembor-gemborkan komunis di negeri ini. Jangan sampai komunis di negeri ini merebut negara kita. Untuk itu, mari kita sama-sama merenungi sudah hampir 20 tahun PKI dipupuk subur di negeri ini. Penghidup PKI di negeri ini pertama, Gus Dur dari Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya sebutkan di ceramah kemarin, Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai orang penting di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di luar saja. Kalau di dalam hatinya, bukanlah beragama Islam. Kalau betul-betul dia beragama Islam, tidak akan sanggup berucap, Indonesia ini tidak akan ada maju-majunya karena penduduknya mayoritas Islam. Ini ucapnya. Karena apa? Johirnya saja dia, penampilannya saja dia Islam. Tetapi hatinya si iblis yang nyata. Jadi para ulama-ulama, sesudah datangnya penyampaian saya melalui kitab suci Al-Quran, mereka telah mengetahui kebenaran hatinya. Tetapi sangat ingkar terhadap kebenaran karena Al-Quran akan mengulangi kepada mereka, yaitu ingkar terhadap perintah dari Allah kepada seorang hamba. Sebenarnya saya hanyalah menyampaikannya kepada kamu. Kalau saya bukan pintar, bukan ada kuasanya. Secara tidak langsung, Allah lah yang menyampaikan kepada kamu. Tetapi kamu menghujat saya. Yang kamu hujat saya, tujuannya Allah yang kamu hujat. Mengapa demikian? Merubah ajaran-ajaran para ulama-ulama ini sudah susah. Sudah mendarah daging seperti yang saya sebutkan tadi. Tahuannya seperti umat Kristiani, coba kita nasihati. Tidak akan bisa untuk dinasihati. Karena sudah ribuan tahun mendarah daging ajaran Kristiani. Begitu juga para ulama-ulama sudah sulit. Taubahnya seperti rokok. 100% ingin berhenti merokok. Merokok untuk menyakiti diri kita sendiri. Kita mengetahui ini mengandung beracun, mengandung penyakit. Tetapi mengapa tidak bisa? Ibarat seperti inilah terhadap ulama. Jadi saya merokok dulu. Susah untuk memberhentikan merokok. Jadi ibarat seperti inilah para ulama. Mengetahui merokok bikin bahaya. Tetapi mengapa merokok? Ibarat seperti inilah ulama. Mengetahui ini Al-Quran. Kitab yang benar. Benar firman-Nya. Dan benar pula firman Allah di dalam. Dari mana kamu bisa menghindar? Seperti rokok inilah kamu. Susah. Ini saya susah. Saya mengetahui rokok ini. Buat apa dihargai para ulama-ulama? Tidak perlu dihargai ulama-ulama. Saya akan tetap menghina kamu. Karena kamu sudah dihinakan oleh Allah. Saya hanyalah menyampaikannya saja. Yang menghinakan kamu Allah. Saya menyampaikannya saja kepada kamu. Kepada para ulama-ulama sedunia, terutama ulama-ulamanya di negeri ini. Kalau betul-betul kamu menegakkan agama, kamu tidak akan berani membuat cap logo mui-muinya di bahan makan makanan yang ada di negeri ini. Tidak akan mau. Dan begitu juga daging babi siap diedarkan, disulap. Lebih dari 6.000 kilo daging babi disulap menjadi daging sapi di Bandung. Kamu mengetahui ini, tapi kamu membiarkannya. Kenapa? Karena kamu bukanlah beragama Islam. Di luar saja kamu beragama Islam. Ini semua ucap saya. Saya rasa di seluruh Indonesia ini, semua manusia yang berani berucap seperti ini hanyalah saya. Tetapi mengapa hukum lumpuh di negeri ini? Ucapan saya tidak dihiraukan. Di mana letaknya hukum di negeri ini? Sehingga ucapan saya begini lantang, hukum tidak bergerak di negeri ini. Padahal kita lihat, semua manusia-manusia di Indonesia sedikit sekali. Apa katanya? Yesus itu katanya rambutnya seperti kawat, sudah dipenjara. Para ustadz-ustadz sedikit sekali menyandung oleh Jokowi sudah masukkan ke bui.
ada sebagian sedikit sekali protes mengatakan Jokowi Benjo sudah masuk perangkap. Tetapi saya berucap di hadapan Anda, mengatakan Jokowi bukanlah beragama Islam. Mengapa hukum tidak ditegakkan di negeri ini? Tolong angkat ceramah saya ke permukaan. Insya Allah, apabila Allah menghendaki ada mengangkat ceramah saya ke permukaan, jangankan Indonesia, dunia pun akan saya redam demi menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Penghalang utama ceramah saya agar tidak terbeber ke permukaan adalah Ratu Gunung Kidul. Ini perintah pertama yang didengarkan oleh para ulama-ulama dan begitu juga Jokowi. Padahal tujuan dari ceramah saya, jangan kamu anggap negara Israel itu negara kuat. Kalau Allah menghendaki dan Allah telah menyampaikan kepada saya, di sini letak kelemahan negara Israel. Cukup satu ayat saja untuk meluluh lantakkan negara Israel. Jadi negara Israel itu, apabila ceramah saya ditanggapi, kita lihat saja nanti negara Israel. Ubahnya seperti roda. Seperti yang saya katakan ibarat perjalanan matahari. Pada masa sekarang, matahari itu sedang jam 12 pas pertengahan. Di suatu saat lambat laun matahari itu akan ada surutnya. Bahkan ada pula terbenamnya. Ibarat seperti itulah negara Israel. Ada masanya. Dan begitu juga negara Indonesia. Apabila ceramah saya, PKI tetap dilanjutkan. Di sini saya menyampaikan himbauannya kepada para elit-elit politiknya. Di beberapa pulau-pulau di Nusantara ini. Seperti di Pulau Sumatera, para elit-elit politiknya, yaitu para DPR RI-nya. Utusan dari daerah Pulau Sumatera. Yang sudah bertempat di gedung istimewa DPR RI-nya di pusat. Jadi semua elit-elit politiknya, mulai dari DPRD tingkat 1 provinsi sampai tingkat 2 kabupaten, ini adalah partai politik. Jadi semua DPR RI, utusan daerah yang menjadi DPR RI-nya di pusat, mulai dari Pulau Sumatera, keseluruhan semua para DPR-DPR-nya, sampai ke Pulau Kalimantan, dan begitu juga sampai ke Pulau Sulawesi. Semua elit-elit politiknya, DPR RI, utusan daerah, dan DPRD-nya, seluruh di Pulau Sulawesi. Begitu juga di Pulau Ambon, para elit-elit politiknya. Dan begitu juga para elit-elit politiknya, DPR RI-nya, utusan daerah ke pusat. Kita semua di pulau-pulau ini, mari sama-sama bersatu, para elit-elit politiknya, untuk memisahkan diri dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan begitu juga Soekarmadi Marijan Kartosuwiryo, yaitu di Jawa Barat. Silakan kamu lanjutkan cita-cita Kartosuwiryo. Silakan lanjutkan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat, ibarat sebatang pohon kayu, di setiap berpangkal tentu akan berujung. Ya pangkalnya sudah dipangkali oleh Kartosuwiryo. Mengunjunginya ya kamu sekarang. Para elit-elit politiknya se-Jawa Barat. Silahkan ikuti nenek moyang, cita-cita nenek moyang kamu, yaitu Kartosuwiryo. Dan begitu juga Amir Patah. Silahkan. Karena peraturan-peraturan dari Jokowi sebagai kepala negara tidak becus. Mari sama-sama kita melanjutkan cita-cita para pahlawan-pahlawan kita pendahulu. Dan begitu juga di Papua Merdeka. Mari semua kita bersatu untuk menciptakan suatu negara dan memisahkan diri dari cengkeraman Pulau Jawa. Apabila kita sudah lepas dari cengkeraman Pulau Jawa, ya silakan. Papua mau jadikan jadi negara, ya terserah. Perintah nomor 1. Yang penting lepas dari cengkeraman Pulau Jawa. Apabila sudah lepas, silakan. Aceh mau jadi negara, ya silakan. Kemauan masing-masing. Apabila sudah tercapai. Jangan sampai ceramah saya terangkat ke permukaan. Pulau-pulau ini insya Allah akan saya lepaskan. Satu persatu menjadi negara. Jangan sampai ceramah saya ditanggapi seseorang. Cukup satu orang saja mengangkat ceramah saya ke permukaan. Pulau-pulau ini akan saya pisahkan dari cengkeraman Pulau Jawa. Ini penyampaian saya. Jadi wahai para elit-elit politiknya di seluruh pulau-pulau ini. Dan begitu juga di Jawa Barat. Sebenarnya kamu bukanlah suku Jawa. Tetapi karena kamu bertempat tinggal di Pulau Jawa, sehingga kamu ikut-ikutan jadi suku Jawa. Sunda bukanlah suku Jawa. Saya mengetahui semua. Pecahan Sunda, yaitu negara Malaysia. Dari negara Malaysia pecahannya Siak Indrapura, yaitu Provinsi Riau. Pecahan dari Siak Indrapura, yaitu Rokan. Seluruh jazirah Rokan. Jadi pecahan dari Rokan, yaitu Melayu Delhi. Dari Melayu Delhi ke Jawa Barat Sunda. Jadi kamu sekalian lihat ciri bodi badannya. Hampir tidak ada. Hampir sama raut wajahnya. Lihat. Jadi kamu inilah seperti rantai jala. Hingga Malaysia itu disebut Malaya, tempat perpindahan dari Sunda, yaitu Tasikmalaya Sunda dan Tasikmalaya Malaysia. Inilah pecahan kamu. Inilah pecahannya. Cukup sampai di sini atas ceramah saya. Sebenarnya kalau saya ceramah masih panjang lagi. Tetapi karena waktu selalu berputar. Jadi untuk itu di sini saya mohon undur diri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.